Sadari memang ajalnya dia di situ kali ya. Saya pas di belakang supir duduknya, ya. Jadi ngeliat betul, supir kan nggak turun, yang turun kan naik. Itu di samping saya, di sebelah saya. Teriak-teriak masih, grogol, grogol, grogol. Lagi pas dia nengok ke depan sana, di seberang jalan sana, lagi teriak ada ibu-ibu mau nyebrang. Maksud dia mau nyambut ibu-ibu ini biar mau nyebrang dan naik bus. Tanpa disadari, itu dari belakang, itu mobil sedan kenceng banget. Dari belakang itu mobil, jebret, kepalanya pecah. Kepalanya, supirnya turun dong, supirnya turun, tergesa-gesa turun supirnya. Diambil kepala dan badannya, ditaruh di pangkuan si supir. Terus supirnya bilang, nyebut gitu. Supir bilang nyebut, itu masih cengep-cengep masih, baru pecah kepalanya, darahnya masih itu tahun 94 ya. Nyebut, nyebut, 3 kali supir teriak suruh nyebut, maksud suruh nyebut Allah ya. Ternyata kalimat yang keluar sambil menyemburkan darah dari mulutnya, itu yang keluar kalimatnya grogol. Yang keluar kalimatnya grogol. Selesai ngucapin grogol, itu nafasnya habis. Ya. Nah, si supir ini setelah itu akhirnya nyari ambulan, ya, dibawa ya ke rumahnya, ya, terus cerita si supir ini sama teman-temannya, ceritanya begitu. Saya pernah dengar kiai katanya ada hadis ngomongin bahwa matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Dan hari ini teman saya sejati setiap hari pagi mulai jam 5:30 sampai malam jam 11 itu yang diteriakin cuma 2. Ketika dari grogol dia teriak Teluk Gong. Ketika dari Teluk Gong dia teriak grogol. Itu berjalan puluhan tahun. Setiap hari itu yang diceritakan, yang diteriakan. Ternyata matinya juga ucapannya grogol. Ini yang real, yang kelihatan. Yang kita nggak tahu lebih banyak lagi. Nah, ini bukti kebenaran hadis Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman benar Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita yang memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti membiasakan diri di lisan kita. Sebagai bukti takwa kita, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi itu menjelaskan ciri orang takwa yang nomor 5. Ciri orang takwa yang nomor 5. Karena beliau punya ciri pada 7 ciri orang bertakwa. Yang nomor 5 itu adalah ciri orang bertakwa. Lisannya selalu basah dengan menyebut la ilaha illallah. Itu menurut Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Itu dalam kitab Irsadul Mustarsyidin. Ada juga di Buhiyatul Mustarsyidin. Keterangannya ada di situ. Sehingga saking pentingnya kalimat ini, seyogianya kita mesti perbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah, baik secara secara sendirian maupun alaniyah, secara beramai-ramai. Gak ada bedanya. Sir ada pahalanya, alaniyah juga ada pahalanya. Karena
kebaikan di mata Allah itu tetap menjadi kebaikan selamanya, tidak akan pernah berubah menjadi keburukan. Justru yang ada dalam firman Allah itu, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan, perilaku, perkataan, hal-hal yang baik-baik itu bisa menghilangkan, bisa menghapus sesuatu yang buruk, yang jelek. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah sama Allah dimanapun kalian berada. Lalu wattabi'is sayyi'atal hasanata. Ikuti perilaku burukmu dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Karena kebaikan yang kita lakukan itu mampu menghapus keburukan yang kita kerjakan. Setelah itu, wa khuliqin nasi bi khuluqin hasanin. Pergaulilah orang-orang, kerabat, saudara dengan pergaulan yang baik dan menyenangkan. Gitu ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang kalam karena tadi mulainya juga udah kemalaman ya. Biasanya kita mulai jam 8, tadi ada 1-2 hal sehingga mulainya jam 8:30. Ya, mohon betul-betul maaf yang seluas-luasnya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para jamaah yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir ke pesantren kami, ke acara manaqib rutin setiap bulan ya, yang mana insya Allah kita terus adakan di setiap minggu kedua ya, yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberikan keistiqomahan dan bisa terus. Kenapa? Karena harta yang paling berharga di dunia ini, anugerah yang paling indah, anugerah yang paling besar dari Allah buat orang yang beriman adalah sifat sabar. Sifat sabar. Dan ini biang sabar itu adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Riyadhus Shalihin itu ada keterangannya. Inna nasan sa'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqtahu. Sesungguhnya ada satu golongan manusia minal ansor, dari kelompok golongan Ansor itu suatu hari pernah datang rombongan dalam rangka apa? Sa'aluhu, mereka itu dalam rangka meminta sesuatu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'aqtuhu, lalu Nabi kita itu ngasih, yang minta banyak, yang minta banyak, karena ansornya itu juga banyak. Datang ke kanjeng Nabi, minta sesuatu, Nabi langsung kasih. Summa sa'alu, selesai dikasih, besok datang lagi, minta lagi. Kemudian Nabi gimana sikapnya? Fa'atohu. Padahal udah hari kedua, masih minta juga, dikasih tuh sama Nabi. Ya, summa sa'aluhu, hari ketiga datang lagi itu. Datangnya bukan sendirian, rombongan datangnya. Minal ansor, dari golongan ansor. Datang minta sama Nabi, fa'atohu, Nabi ngasih. Ya, sehingga hatta ma yang
ma yanfad indahu ma yabqa indahu syai'un, sampai yang ada di rumah Nabi itu habis. Nabi punya korma diminta sama Ansor, Nabi punya jubah diminta sama Ansor, Nabi punya duit cepek diminta sama Ansor, Nabi punya kursi diminta sama Ansor. Diminta semuanya sampai gak ada satupun yang ketinggalan. Nabi ini manusia paling pemurah. Saking Nabi samping baik dan sabarnya, Nabi gak marah. Kalau kita kan pasti ngomel tuh. Iya, baru kemarin minta lagi, baru kemarin minta lagi. Nabi enggak, kasih sampai habis sama Nabi. Nah, begitu hari keempat datang lagi, minta, Nabi bilang, saya sudah gak punya apa-apa. Kata Nabi, kalaupun saya punya, selama niat kalian minta itu untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan tetangga kalian, untuk kebaikan sesama muslim, maka saya akan berikan dan tidak akan saya sembunyikan. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak saya sembunyiin. Ini berhubung sudah habis semua, jadi saya nggak bisa kasih. Hanya terakhir yang Nabi kita kasih itu nasihat. Apa? Nasihat Nabi apa? Kepada Ansor. Nasihat Nabi itu kepada Ansor. Yang pertama nasihat Nabi, wa may yasta'fif ya'ifhullah. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga kesopanan, pasti Allah akan jaga kesopanan untuk dia tersebut. Kalau bahasa kita sebenarnya, kalau bahasa kita nih, karena Nabi itu orang yang sangat luar biasa baik, kata-katanya juga sangat luar biasa menyenangkan, jadi bahasanya indah. Ya, kalau bahasa kita kan enggak, kalau bahasa kita kan ya selalu nyablak kalau kita makan. Ngomong sama orang juga asal nyablak. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bahasakan, boleh kita bahasakan kita, ya, kalian ini dasar nggak tahu diri gitu kalau bahasa kita. Kalian ini dasar nggak tahu diri. Udah tahu saya orang nggak punya barang cuma segitu-gitunya, diminta juga. Itu kalau bahasa kita. Karena Nabi itu bukan preman, Nabi itu bukan orang yang gelap hatinya kayak kita, sehingga ucapan Nabi itu gak sampai terlontar begitu. Nabi ngucapin itu kalimatnya wa may yasta'fif ya'ifhullah. Siapa yang bisa menjaga kesopanan, maka Allah akan jaga kesopanan tersebut. Artinya orang yang sopan pasti bakalan dibales dengan lebih sopan. Wa may yastagni yughnihullah. Kata Nabi, barang siapa yang merasa cukup, maka akan Allah cukupkan kebutuhannya. Barang siapa yang merasa cukup, maka akan Allah cukupkan kebutuhannya. Kenapa kita nggak pernah merasa cukup? Karena kita serakah. Kenapa kita nggak pernah merasa cukup? Karena kita selalu lupa akan anugerah dan kebaikan Allah. Kalau kita sering ingat kebaikan Allah, maka pandai bersyukur. Ketika pandai bersyukur, insya Allah hati kita merasakan kecukupan.
Ya, nah, jadi kenapa kita ngerasa kurang mulu, ngerasanya nggak puas mulu, ya, karena kita kurang bersyukur. Itu intinya, ya. Nah, jadi sebagai bentuk syukur kita, kata Allah dalam firman-Nya, fadkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, sebut namaku sebanyaknya, ingat jasa-jasaku, ingat pertolonganku, kata Allah, maka aku akan sebut kalian di dalam zatku. Lalu ya, wadhkuru adzkurkum waskuru wala takfurun, dan bersyukurlah kalian dan jangan sekali-kali berbuat kufur. Kenapa? Karena kufur itu dibenci oleh Allah. Orang yang dibenci oleh Allah, maka hajat dan kebutuhannya tidak akan pernah bisa memuaskan hawa nafsunya. Jadi hanya orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang ingat jasa Allah, ingat kebaikan Allah, ingat anugerah Allah, maka dialah manusia yang beruntung, yang akan diberikan kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk kerabat serta saudara seiman seagama. Kiranya itu, ya, mohon maaf kurang-kurangnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, perhatiannya juga terima kasih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan rezeki yang barokah, berlimpah, dan insya Allah kita dipertemukan kembali di bulan yang akan datang, insya Allah dalam majelis yang sama, dalam tujuan yang sama, niatnya yaitu bimujahadati ridhoillah, niatnya adalah bermujahadah untuk menggapai ridhonya Allah. Wala famikum ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.